Perkenalkan kami dari kelompok 6, dengan saya sendiri Natania, dan selanjutnya ada teman saya, Kak Emily. Perkenalkan, saya Emily Khadijah, kemudian ada teman saya juga, boleh Kak Arda. Baik, perkenalkan nama saya Arda Azizah. Baik, selanjutnya boleh untuk Kak Grace. Baik, perkenalkan nama saya Grace Elizabeth. Selanjutnya boleh diperkenalkan oleh Pak Taufik. Baik, perkenalkan nama saya Taufik Asyar Ramadan. Baiklah, selamat malam Bapak. Saya Natania akan menjelaskan mengenai pivot table yang berjudul Nearly Sum of Shell by Setting Mode in Every Region. Nah, jadi pivot table ini berfungsi untuk menampilkan total penjualan berdasarkan shipping mode di tiap region per tahunnya. Nah, mari kita lihat field apa saja yang terdapat pada pembuatan pivot table ini. Jadi yang pertama pada field column itu terdapat order year dan region. Selanjutnya pada row terdapat sheet mode, lalu pada values terdapat sum of shell. Nah, setelah itu mari kita buat pivot chart-nya. Kita klik pivot chart, lalu kita pilih di sini pivot chart-nya yang kolom aja. Nah, selanjutnya kita berikan eh, chart title-nya, judulnya sama aja dengan pivot table-nya. Nah, di sini saya buat judulnya yearly yearly sum of my remote in each region. Oke, ya setelah itu di sini seperti arahan yang telah disampaikan oleh Bapak di pertemuan sebelumnya, ada baiknya untuk memberikan judul dari eksesinya. Jadi di sini kita buat judulnya syarat berdasarkan input dalam titik syarat. Lalu di sini nah, setelah itu ini kita hide aja biar tampilan lebih rapi. Terus ini kita ubah-ubah aja. Oke, kecilkan aja tulisannya. Nah, ini kita besar shape ini. Oke, nah setelah itu kita tambahkan size-nya. Nah, di sini saya menambahkan size-nya itu pertama ada region, lalu ada ship mode, dan terakhir ada order dating untuk menampilkan tahunnya. Nah, seperti ini. Lalu kita rapikan saja dan kita sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dipersilakan kepada rekan saya selanjutnya untuk melanjutkan. Um, baik, baik, selamat malam Pak. Saya Emily Khadijah. Izin melanjutkan penjelasan mengenai pivot table profit by categories. Jadi di sini saya sudah membuat pivot table persebaran profit dari masing-masing kategorinya. Di sini untuk di field list-nya saya menaruh order year di kolomnya, lalu ada kategori di rows-nya dan juga sum of profit pada values-nya. Jadi di sini pada tabelnya memperlihatkan masing-masing jumlah profit pada setiap furnitur di masing-masing tahunnya, ada grand totalnya dan juga keseluruhannya. Nah, langsung saja saya akan membuat pivot chart. Di sini saya memilih keseluruhan pivot chart-nya. Lalu di sini saya menggunakan chart biasa yang kolom 2 dimensi. Di sini saya akan menambahkan data label keseluruhan dari sales-nya, lalu chart title-nya, profit by categories, mungkin bisa juga di sini diperbesar ya, lalu mungkin ganti desainnya, lalu saya juga akan menambahkan slicer. Di sini slicer yang dipakai akan ada order year dan kategorinya. Baik, jadi di sini sudah selesai pembuatan dari pivot chart profit by categories dan bisa dilihat juga masing-masing dari kegunaan slicernya. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Mungkin boleh lanjut ke rekan saya selanjutnya.
Baik, terima kasih. Saya Grace. Saya akan melanjutkan untuk dashboard yang selanjutnya, di mana dashboard ini menggunakan pivot table profit by time segment. Jadi di dashboard ini eh, saya akan menunjukkan Sofit list-nya, di mana data-data yang digunakan yaitu region yang ditaruh di kolom dan order date year-nya yang juga ditaruh di kolom. Dan untuk rows-nya itu ada data segment dan values-nya saya gunakan sum of profit-nya. Untuk pembuatan dashboard-nya, saya memilih pivot chart, lalu memilih yang bentuk bar saja, klik OK. Lalu di sini buttons-nya saya hide. Saya tambahkan untuk chart title-nya, Year Profit Analysis by Segment Based on Region. Lalu di sini saya juga tambahkan untuk axis title-nya, di mana yang di sebelah, yang di sini adalah profitnya, dan di sumbu yang sini adalah segmennya. Itu adalah segmennya. Lalu saya juga menambahkan untuk slicernya, biar dashboardnya nanti lebih mudah dibaca. Untuk slicernya saya pakai 2 slicer, yaitu order date dalam bentuk tahun dan regionnya. Dilihat di sini, kita coba slicernya juga berfungsi dengan baik. Sekian untuk pembuatan dashboard dari saya. Terima kasih. Baik, saya Arda Aziza. Di sini saya akan mempresentasikan terkait bagaimana pembuatan chart dari pivot table year return performance dan order integrity analysis. Untuk kolom yang ada di pivot table ini dari kategori dan juga barisnya ada return, dan untuk nilainya sendiri itu ada count dari order ID dan juga sum of profit. Oke, baik, langsung saja. Caranya adalah kita bisa ke insert, lalu kita ke pivot chart. Kita pilih yang kolom bertumpuk aja, oke. Kita besarkan dulu. Selanjutnya kita bisa pakai slicer. Di sini kita pakai order date year dan juga kategori. Lalu untuk selanjutnya kita bikin label datanya dan juga judul bagannya yaitu year return performance dan order integrity analysis. Terus untuk sumbernya yang ini profit dalam bentuk USD, juga ininya return. Oke, terus untuk sebentar saya kehalang, kita sembunyikan. Oke, baik, mungkin sekian presentasi dari saya. Bisa dilanjutkan ke Taufik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Taufik Asyar Ramadan. Saya akan menjelaskan pivot table untuk bagian minus profit. Jadi di sebelumnya sudah dibuat pivot table minus profit dengan kolom region, row-nya years dan quarter, dan values-nya sum of minus profit. Sum of minus profit ini sendiri diambil dari menambahkan calculated field baru berupa rumus yang hanya akan menampilkan profit yang mengalami kerugian. Lalu kita mulai saja membuat pivot chart-nya. Menambahkan label X dan Y-nya dan chart title. Profit loss per year. Untuk label X sendiri merupakan year, dan label X Y-nya merupakan profit USD. Didesain dan menambahkan slicer. Untuk slicer sendiri kita menggunakan region dan year.
Sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai dashboard yearly sum of sale by shipping mode in each region. Nah, di mana dashboard ini sendiri berfungsi untuk menilai performa penjualan berdasarkan mode pengiriman yang terdiri dari 4, yaitu first class, same day, second class, dan standard class pada setiap wilayah selama tahun 2014 sampai 2017. Nah, jadi grafik ini memperlihatkan bahwa standar kelas merupakan mode pengiriman yang paling dominan dan terus meningkat dari tahun ke tahun pada seluruh wilayah, khususnya pada region West dan South pada tahun 2017. Hal ini juga menunjukkan preferensi konsumen terhadap pengiriman yang lebih ekonomis. Mode pengiriman same day memiliki volume penjualan yang paling rendah dan di mana hal ini menunjukkan bahwa meskipun pengiriman ini cepat, namun harganya mungkin tidak sebanding dengan nilai yang dirasakan oleh pelanggan. Nah, maka dari itu, temuan ini penting untuk menentukan fokus operasional logistik dan penawaran pengiriman, terutama dalam menyusun biaya serta promosi pengiriman. Nah, di sini bisa kita lihat slide-nya berfungsi. Sini, misalnya kita klik pada sheet mode standar kelas, lalu order date-nya kita pilih yang 2014, 15, sampai 17 pada region sentral. Nah, dari sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa pada region sentral di tahun 2016 lah standar kelas memiliki performa yang paling tinggi. Nah, selanjutnya misalnya kita mau membandingkan seluruh sheet mode mulai dari first class, same day, second class, dan standard class di seluruh tahun 2014 sampai 2017 pada region sentral. Di sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa dari semua shipping mode pada region sentral yang memiliki performa paling tinggi itu tetap berada di standar kelas di setiap tahunnya. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai chart profit by categories. Jadi sebelumnya, pivot chart ini dibuat untuk menganalisis profit berdasarkan kategori setiap tahunnya. Lalu, sesuai dengan data yang ada pada dashboard di atas, terlihat bahwa kategori teknologi ini menghasilkan profit tertinggi secara konsisten di setiap tahunnya dari 2014 sampai 2017. Terutama pada tahun 2017 yang dimana profitnya ini mencapai lebih dari $50.000. Sementara untuk kategori yang memiliki profit margin yang terendah itu ada di profit furniture. Meskipun bisa saja bahwa kategori furnitur ini memiliki kemungkinan volume pesanan yang tinggi. Maka dari itu, ada pula strategi yang dapat diterapkan untuk menyeimbangkan insights profit di atas ini, misalnya evaluasi atau pengkajian ulang harga jual margin kategori furnitur dan office supplies, atau bisa juga untuk fokus pada pengembangan dan promosi produk teknologi, khususnya dalam momen belanja besar untuk mempertahankan profit tinggi di waktu yang akan datang. Lalu di sini saya mau memperlihatkan juga mungkin contoh dari slicernya. Ini misalnya ada perkembangan seluruh kategori di 2014. Ini terlihat ya, office supplies ini yang memberikan profit yang paling tinggi nih di sini 22.000, sedangkan yang terendahnya tetap di furnitur. Lalu misalnya apabila ingin lihat ke tahun selanjutnya di 2015, terlihat yang paling besar profitnya itu teknologi, yang terkecil furnitur. 2016 juga sama, terbesarnya ini teknologi dan terkecilnya furnitur, dan di 2017 masih sama juga, profit terbesar di teknologi dan juga terkecil di furnitur. Jadi keseluruhan analisis hasilnya itu sesuai dengan storytelling yang sebelum disampaikan. Baik, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, bisa dilanjut ke rekan saya selanjutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai dashboard Year Profit Analysis by Segment based on region. Jadi, untuk dashboard ini kita berfokus pada segmennya, di mana segmentasi pelanggan ini pada umumnya dapat digunakan perusahaan untuk memahami dan menargetkan kelompok pelanggan tertentu dengan lebih efektif berdasarkan wilayahnya. Misalnya itu, kalau kita lihat secara keseluruhan dashboard ini, untuk segmen yang paling menghasilkan profit paling tinggi adalah segmen consumer. Namun, pada umumnya juga untuk wilayah East, South, dan West, kalau kita mainkan slicernya dan kita lihat secara keseluruhan juga tetap konsumer memiliki jumlah rata-rata profit yang lebih tinggi. Namun untuk wilayah sentral itu terdapat segmen corporate dengan rata-rata
jumlah profit yang lebih tingginya. Untuk tahunnya juga dapat kita lihat bahwa benar segmen consumer adalah segmen yang menghasilkan rata-rata 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 profit, rata-rata jumlah profit per tahunnya. Oleh sebab itu, dashboard ini dapat berfungsi untuk meningkatkan strategi pemasaran perusahaan nantinya, khususnya misalnya di wilayah sentral tadi mungkin bisa berfokus kepada segmen corporate, dan juga untuk region atau wilayah ESO dan West bisa berfokus kepada untuk meningkatkan mengenai segmen dengan consumer ini. Namun, tak menutup kemungkinan juga untuk tetap meningkatkan segmen home office-nya. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan terkait return performance dan order integrity analysis. Nah, tujuan dari dashboard ini adalah untuk menganalisis kinerja return quantity tiap tahun dan memahami distribusi order priority untuk mengevaluasi integritas dan efektivitas pemrosesan order. Nah, dari dashboard ini akan menghasilkan apa sih? Jadi dia akan menampilkan tren return quantity per tahun dari 2014 hingga 2017 dan membantu mengidentifikasi tahun dengan tingkat return tertinggi dan juga terendah yang bisa menjadi indikasi masalah kualitas produk atau ketidaksesuaian pesanan. Nah, bisa kita lihat dari slicer order date year 2016 dan juga kategori furniture. Analisis performa pengembalian produk menunjukkan bahwa dari total transaksi di kategori furniture ini terdapat $531,95 jumlah profit yang berasal dari produk yang dikembalikan, yaitu return, sementara ada $6.428 unit order tercatat sebagai not return atau tidak dikembalikan. Nah, angka ini menandakan bahwa tingkat pengembalian relatif rendah dibandingkan keseluruhan order yang terjadi pada tahun tersebut. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa integritas data order cukup tinggi karena mayoritas produk yang dibeli tidak mengalami pengembalian dan dapat diinterpretasikan bahwa kepuasan pelanggan terhadap produk furniture ini berada pada tingkat yang baik di tahun 2016. Dan perlu dicatat juga pengembalian menyebabkan berkurangnya profitabilitas sehingga penurunan jumlah return sangat diharapkan untuk mempertahankan kestabilan profit dari ke tahun selanjutnya. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Taufik. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang profit loss per year. Jadi berdasarkan grafik ini itu kita bisa melihat kapan dan region mana yang mengalami minus profit, atau dalam hal ini berarti kerugian yang dialami perusahaan itu melebihi keuntungan yang didapat pada periode tertentu. Kita dapat melihat tren yang menunjukkan profit loss tiap tahun itu semakin besar. Dan kalau misalnya kita filter menggunakan slicernya itu, kita bisa melihat kalau di tiap periode 2014, 2015, 2016, ataupun 2017 itu hampir di setiap periode menunjukkan bahwa profit loss terbesar itu ada di kuartal keempat, di mana kita bisa mengetahui behavior atau kebiasaan para pembeli yang cenderung untuk melakukan pembelian lebih di awal tahun daripada di akhir tahun. Adapun kita bisa melihat region West dan Central itu sebagai kontribusi profit loss terbesar. Nah, dalam hal ini itu strategi yang perusahaan bisa lakukannya itu adalah membuat strategi yang menarik untuk pembeli agar mendongkrak penjualan di akhir tahun. Lalu kita juga bisa melakukan optimasi penjualan produk untuk mengetahui produk mana yang paling sering dibeli di tiap region dan tiap periodenya. Lalu kita bisa juga memberikan insentif kepada sales regional West dan Central agar dapat meningkatkan margin penjualan mereka. Sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, kami rasa sekian presentasi yang dapat kami tampilkan. Terima kasih atas perhatiannya, Pak. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian ataupun perbuatan selama pemaparan presentasi ini. Terima kasih dan selamat malam.